Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasanata masjid bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari bid-darin amin. Baik, pada hari ini kita akan memulai mengaji kitab Kaifa takunu ghaniyan. Artinya itu bagaimana kita menjadi kaya, bagaimana kamu menjadi kaya. Kitab ini dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Dia salah satu ulama yang berasal dari Tarim Hadramaut. Di antara biografinya beliau itu, dia adalah seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi, seorang penghafal Al-Quran. Bahkan beliau itu dulu waktu ada komunis masuk ke Tarim, itu para ulama dicari oleh komunis, dia dipenjara. Di antara yang dipenjara ini Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, pengarang kitab ini. Di waktu di penjara itu beliau setiap hari membaca Al-Quran, sampai saking seringnya membaca Al-Quran sampai beliau itu hafal. Saking seringnya membaca Al-Quran, tidak ada niatan hafalan, tapi karena saking seringnya beliau menghafalkan membaca Al-Quran sampai beliau ini hafal. Dan beliau ini termasuk salah satu gurunya Habib Umar bin Hafid. Ini Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus lebih terkenal dengan sebutan nama Habib Sa'ad. Itu salah satu gurunya Habib Umar bin Hafid. Dan Habib Sa'ad ini pada saat beliau wafat, itu masyhur ceritanya, beliau itu lagi ngaji kitab, namanya kitab Ihya Ulumuddin di masjid, ngaji dengan jamaah. Dan waktu itu beliau lagi pegang kitab seperti ini, tiba-tiba berhenti, dikira ketiduran, dikira kecapean, ternyata beliau sudah wafat dalam keadaan masih pegang kitab Ihya Ulumuddin. Wafatnya di masjid, wafat dalam keadaan menyampaikan ilmu, gitu. Nah, ini kitab yang sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena Islam itu tidak menganjurkan manusia untuk agar kaya dengan cara-cara yang tidak islami. Kalau orang sekarang pengen kaya, kadang beli tuyul, kadang pergi ke dukun, kadang nyembah di pohon-pohon, kadang nyari pesugihan. Padahal Islam ini sudah lengkap, semuanya sudah diatur. Di antara kitab yang menurut saya penting, kitab ini yang berjudul Kaifa takunu ghaniyan, bagaimana kamu menjadi kaya, versi Islam. Nah, di sini juga nanti akan dijelaskan dalam mukaddimahnya, pendahuluannya, tentang pentingnya bekerja. Jadi bukan cuma sekedar membaca amalan-amalan agar kita kaya, agar kita lancar rezekinya, tapi juga bekerja. Karena bekerja itu adalah hal yang menjadi sunnatullah di dalam kehidupan. Jadi ini intinya itu, kitab ini di samping di awal sudah dijelaskan nanti anjuran untuk bekerja, juga nanti akan dijelaskan amalan-amalan yang memudahkan orang untuk mendapatkan rezeki, untuk melancarkan rezeki, untuk memperbanyak rezeki. Ini amalan-amalan intinya ini. Amalan-amalan yang digunakan untuk melancarkan rezeki. Langsung saja akan kita mulai mukaddimah. Mukaddimah itu apa? Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil ikram wal jalal. Segala puji bagi Allah yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Allah itu akan tetap mulia walaupun tidak ada satupun orang yang menyembah kepada Allah. Kemuliaan Allah dan keagungan Allah itu tidak sama dengan kemuliaan dan keagungan manusia. Kalau manusia
Misalnya ada fulan, semua orang benci, yang asalnya dia mulia, dia turun derajat. Betul ya? Betul enggak? Ada orang, semuanya memuji kepada dia, dia naik derajat. Karena apa? Karena ada orang yang memuji, kemuliaannya bertambah dengan dipuji, dengan dihargai, dengan dihormati. Kemuliaannya akan menurun dengan dia dibenci, dicela, direndahkan, dijatuhkan. Tapi Allah ini tidak sama dengan manusia. Mau semuanya ibadah kepada Allah, tidak ada satupun yang bermaksiat, Allah tetap mulia. Mau semuanya bermaksiat, tidak ada yang taat sama sekali, Allah tetap mulia. Itu namanya kemuliaan Allah itu tidak terikat dengan apapun. Qasamal arzak, Allah itu adalah zat yang membagi-bagi rezeki. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan pekerjaan. Ini perlu untuk diyakini. Karena kalau kita meyakini yang ngasih rezeki itu adalah pekerjaan, ketika kita berhenti dari satu pekerjaan, kita akan bingung. Dikira cuma satu pintu itu saja yang dia ngasih dia rezeki, padahal Allah itu bisa membuka banyak pintu. Walaupun dia sudah berhenti dari satu pekerjaan tertentu, bisa jadi Allah ngasih rezeki dari pintu yang lain. Bisa jadi dari pekerjaan lain, atau dari tanpa dia bekerja pun bisa jadi Allah bisa mendatangkan rezeki kepada dia, gitu. Karena sejatinya yang membagi-bagi rezeki itu adalah Allah. Seringkali saya contohkan, saya pernah punya pengalaman pribadi bahwa rezeki itu tidak bisa pakai logika, tidak bisa. Saya itu pernah satu hari tidak punya uang, tidak pegang uang. Tapi saya yakin besok saya pasti pegang uang. Sudah saya tunggu, tetap tidak datang uangnya itu, tidak dapat uang, tidak pegang uang. Ternyata jam 1 malam itu saya ada tamu. Jam 1 malam ada tamu. Ini kan tidak biasa. Jam 1 malam kok ada tamu? Masa ada tamu jam 1 itu kan tamu yang tidak sopan. Masa jam 1 malam bertamu? Tapi karena darurat, waktu itu karena ada yang minta untuk saya tolong dari keluarganya, ada yang sakit atau ada kesurupan, saya lupa. Sudah saya tolong. Saya itu sebagai rasa terima kasih, dia kasih saya sesuatu, kasih saya uang. Ya saya terima, karena dia bukan ada niat-niat yang tidak baik. Ya terima. Nah dari situ kita tidak pernah mikir, kok bisa rezeki itu datang di jam segitu yang tidak pernah terpikirkan oleh akal dan logika kita. Makanya kita jangan sampai meyakini yang ngasih rezeki itu selain Allah. Kita akan kebingungan sendiri. Kalau kita yang meyakini bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, kita di mana saja mungkin saja dikasih rezeki sama Allah. Qasamal arzak wa qaddaral ajal. Allah itu juga yang mengatur ajal manusia. Orang itu akan meninggal dari mana dia diciptakan, dari tanah mana dia diciptakan. Kalau dia dulu diciptakan dari tanah di Jakarta, dia akan meninggal di Jakarta. Kalau dia dulu diciptakan dari tanah di Mekah, dia akan meninggal di Mekah. Wahasa ayat iktisabi wa talabil halal. Dan Allah juga menganjurkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Itu adalah perintah dari Allah. Ahmaduhu ta'ala ala in'amihi wa ridwal. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya dan anugerahnya. Kita itu sudah diberi nikmat yang cukup banyak dari Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Nikmat Allah itu sangat banyak. Antara nikmat Allah dengan sesuatu yang tidak enak menurut kita itu jauh lebih banyak nikmat Allah. Coba hitung sendiri. Selama kita hidup dari kecil sampai sekarang, antara yang enak dengan yang tidak enak yang pernah kita alami itu lebih banyak yang mana? Yang tidak enak itu cuma bisa kita hitung lah. Setahun cuma mungkin berapa hari kita ngerasa sumpek, ngerasa punya banyak problem, ngerasa punya banyak masalah, ngerasa sedih, ngerasa terpuruk. Itu cuma beberapa saat saja. Cuma kalau kita hitung
Dari kemarin kita sehat itu yang ngasih siapa? Allah. Dari kemarin kita bisa nafas itu yang ngasih siapa? Allah. Kok pada saat kita lagi merasa kesusahan, kita menyalahkan kepada Allah? Dari mana terima kasih kita kepada Allah itu? Kapan kita ungkapkan kepada Allah? Makanya kata beliau ini, pengarang kita pilih, aku memuji kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya dan anugerah-anugerah dari Allah. Wa ashkuruhu subhanahu ala minanihil mutawaliyah fi kulli halin. Dan aku bersyukur kepada Allah atas pemberiannya yang terus menerus dalam setiap keadaan. Coba ya, kalau kita mau merenung, berpikir, kita maksiat masih dikasih hidup sama Allah, kita dosa masih dikasih rezeki sama Allah, kita mungkin kadang sholatnya tidak benar, masih itu dikasih uang sama Allah, kita masih bisa makan. Kurang apa Allah itu kira? Tidak sama Allah dengan manusia itu. Kita tidak baik sama manusia, manusia tidak bakal baik sama kita. Tapi kalau Allah itu tidak sama. Kita kan dikasih rezeki sama Allah. Urusan makan, urusan rezeki itu semuanya sama. Antara muslim dengan non-muslim semuanya sama. Karena itu urusan duniawi. Dunia itu urusan yang remeh, urusan yang tidak ada harganya. Karena sama semuanya. Tapi urusan ilmu itu hanya dikasihkan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulil hadi minad dalal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada orang yang memberikan petunjuk dari kesesatan. Wadda'i ila makarimil akhlak, dan orang yang mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia. Wa hasinil fi'al, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu semuanya bermuara kepada Rasulullah. Kalau kita tidak mengenal kepada Rasulullah, kita tidak akan mungkin terhindar dari apa? Kegelapan. Yang bisa menunjukkan kita dari kesesatan menuju jalan kebenaran itu adalah Rasulullah. Kalau kita merasa jalan kita itu kurang benar, merasa bingung jalan kita harus kemana, berarti kita masih belum kenal Rasulullah. Rasulullah ini pribadi yang lengkap, semuanya ada sudah. Kalau hidup kita terasa gelap, berarti kita jauh dari cahaya. Sedangkan cahaya itu adalah Rasulullah. Di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah cahaya, wasirajan munira, cahaya yang menerangi. Kalau hidup kita terasa gelap, itu karena kita jauh dari cahaya. Dan cahaya itu adalah Rasulullah. Harus kita lebih kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi khairu wa ala ashabihi wa tabihi wa asba'ihi ma taqabatil ayyam wal layal amma ba'du. Setelah mukadimah, kemudian pengarang kitab ini menjelaskan faqad hasal Islam menganjurkan ala sa'i wal iktisab, atas bekerja, wa amara bil amali wa ta'atil asbab, dan Islam memerintahkan manusia untuk bekerja dan mencari ikhtiar-ikhtiar yang bisa menyebabkan dia mendapatkan rezeki, mendapatkan uang. Itu usaha zahir, itu wajib hukumnya. Kerja itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita tingkatannya begini. Rasulullah saja bekerja pada waktu itu. Kerja, apalagi kita sebagai manusia biasa wajib bekerja. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau Allah Ta'ala walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dia Allah yang menciptakan, yang menjadikan kepada kalian bumi, dan bumi itu mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah ke penjuru bumi, wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rizki Allah. Nah, ayat di sini wa kulu min rizqi ini anjuran kita untuk bekerja, tapi dengan catatan pekerjaan yang halal. Bal ja'ala dzalika min jumlatil ibadatil lati yuhibbuha ta'ala wa yusibu ashabuha. Bahkan pekerjaan itu termasuk jenis ibadah yang dicintai oleh Allah
Dan orang yang bekerja termasuk dia mendapatkan pahala dari Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja. Islam itu tidak setuju dengan pengangguran. Islam itu tidak setuju dengan orang yang berpangku tangan. Islam itu tidak setuju dengan orang yang bermalas-malasan. Justru Islam itu menganjurkan orang banyak bekerja. Tapi bekerja yang bagaimana yang terpuji nanti akan kita bahas. Fala kanat niyatul mu'mini hasanatan wa qasduhu shalihan fa innahu yujaru ala takassubihi wa yusabu ala sa'ih. Nah, bekerja yang mendapatkan pahala itu bekerja yang bagaimana? Tidak semua bekerja itu dia mendapatkan pahala dari pekerjaannya. Tapi ada satu pekerjaan, jika memenuhi syarat ini, maka dia walaupun bekerja dahilnya, tapi dia dianggap melakukan ibadah dan dia mendapatkan pahala. Syaratnya pertama, idza kanat niyatul mu'mini hasanatan. Niatnya niat yang baik. Niat yang baik bekerja itu bagaimana? Misal satu contoh, niat untuk menafkahi keluarga, niat memuliakan diri agar tidak meminta-minta, karena itu hal yang memalukan. Niat agar tidak melakukan yang haram, karena orang kalau tidak bekerja bisa nyuri kan, bisa merampok, bisa nipu orang, bisa begal. Niat untuk mengisi dengan hal-hal yang positif, karena kalau orang nganggur banyak melakukan hal yang negatif. Nah, contoh-contoh ketika ada niat-niat baik seperti itu, walaupun dia dahulu itu bekerja, tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak di atas sajadah, tapi dia dikasih pahala sama Allah. Makanya cari ilmu itu penting. Bekerjanya orang berilmu dengan bekerjanya orang tidak berilmu tidak sama. Orang tidak berilmu, dia bekerja cuma dapat uang. Ya, betul. Cuma dapat uang. Orang berilmu, di samping dia dapat uang, dia dapat pahala, dan bekerjanya itu dinilai ibadah. Bal huwa kal mujahid fi sabilillah. Bahkan orang yang bekerja itu digolongkan sebagai orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Ketika niat-niatnya adalah niat-niat yang baik. Fa'alaihi indaidin ayyastaksira min fadlillahi wa yastazida min barakatihi wa yata'atal asbab lidzalika wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Karenanya maka sudah semestinya kita memperbanyak untuk mencari anugerah Allah dan menambah barokah dari Allah, dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Karena semua itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Dia ciptakan. Karena bermula dari pemahaman itu, beliau pengarang kitab ini mengatakan, wa musyarakatan minni fi khidmatil ilmi wa nashril fadilah wa talaban lis-shawabi wal ajri min Allah. Dengan landasan itu, dengan niat, kata pengarang kitab ini, untuk berkhidmah kepada ilmu, mengabdi kepada ilmu, menyebarkan keutamaan-keutamaan, dan untuk mencari pahala dari Allah, faqad jama'tu hadzal mu'allaf al-mubarak. Aku mengumpulkan karangan ini, karangan kitab ini yang bernama Kaifa Takunu Ghaniyan. Wa auda'tu fihi nubdatan shalihatan. Dan aku di sini juga menjelaskan perkara yang baik minal asbabil lati yahsulu bil ghina wal mafatih. Yaitu nanti akan saya jelaskan perkara-perkara yang menjadikan orang itu akan terbuka pintu rezekinya dan bisa menyebabkan dia kaya. Allati taftahu abwabaha bi'idznillah. Insyaallah nanti akan terbuka semuanya dengan izin Allah. Mimma sabata fi kitabillah. Tapi semua itu ada landasan hukumnya fi kitabillah, dari kitabnya Allah, dari Al-Qur'an. Au sunnati Rasulih, atau dari sunnah Rasulullah. Au kalami wirrasihi, atau dari perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi kitab ini adalah
cara cepat kaya menurut Islam, baik versi Al-Quran, versi hadis, ataupun perkataan para ulama. Sudah ada terjemahannya, ini saya punya. Sudah ada terjemahannya. Yang saya baca versi Arabnya. Kebetulan ini kitabnya agak terlambat datangnya. Mungkin nanti sore atau besok pagi baru datang. Nanti bisa dimiliki. Ini saya cuma beli satu kalau terjemahannya. Kalau kitabnya ini saya sudah pesen banyak, gitu. Insya Allah cukup. Faidah akhadha al-muslim bi'azimatin qawiyah wa niyatin shadiqah intafada insyaallah ta'ala wa dhaharat atharuha alaihi qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Beliau itu ngasih password, nanti akan dijelaskan amalan-amalan atau usaha-usaha yang bisa membuka kunci-kunci kekayaan, kunci-kunci rezeki. Tapi syaratnya harus punya niat yang kuat. Amalan itu tidak akan banyak pengaruhnya ketika dia tidak yakin. Pertama, tidak yakin. Dikasih siapapun, kasih ustadz, kasih kiai, amalkan. Tapi dia tidak yakin dengan amal itu. Pengaruhnya sedikit, ada tapi sedikit. Bisa jadi kita melakukan banyak amalan yang katanya ada faedah ini, faedah itu, kok kita tidak merasakan. Bisa jadi keyakinannya kurang kuat. Yang kedua, istiqomahnya tidak jalan. Kalau dia ini jalan, keyakinannya kuat, dia juga mengamalkan secara istiqomah, itu nanti pengaruhnya sangat besar. Inna min rahmatillahi annahu abaha lil khalqi at-talaba wa lam yukallifhum izalata ma fit tab'i. Termasuk rahmat Allah itu adalah Allah memperbolehkan kepada makhluk, kepada manusia untuk bekerja, dan Allah tidak membebani dengan watak manusia yang memang suka untuk bekerja. Manusia itu memang suka untuk bekerja, dan Allah tidak membebani manusia untuk tidak bekerja. Berarti menghilangkan watak asli manusia. Kalau orang tidak suka bekerja, itu menyalahi wataknya sendiri, itu namanya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, manusia itu berarti semuanya, baik muslim maupun non-muslim. Apa perintah Allah? Kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang ada di bumi, tapi dengan catatan halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Berarti kalau ada kata kunci kita dianjurkan, diperintahkan untuk makan yang halal, yang baik, kita harus cari tahu yang halal itu yang bagaimana, yang baik itu bagaimana, sehingga yang kita makan benar-benar halalan thayyiban. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan orang yang bekerja ini ternyata juga dibanggakan oleh Allah di dalam salah satu ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Termasuk orang yang dibanggakan oleh Allah itu adalah seseorang yang perdagangannya, pekerjaannya, jual belinya tidak melalaikan kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Dia waktunya kerja, waktunya sholat, dia tetap sholat. Dia kerja, waktunya puasa, tetap puasa. Itu berarti pekerjaannya, dagangannya, jual belinya tidak melupakan kepada Allah, dan itu termasuk salah satu orang yang dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Wa qala Nabi, di dalam hadis juga disebutkan, atyabu ma akal mu'min min kasbiyadih. Termasuk sesuatu yang paling bagus yang dimakan oleh seorang mukmin adalah dia bekerja dengan tangannya sendiri. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, termasuk sesuatu pekerjaan yang baik dia bekerja dengan tangannya sendiri. Fakana dzalika dalilan min ibahatil harakah fi talabi rizki. Dari beberapa dalil itu menunjukkan bahwa orang itu diperbolehkan untuk bergerak mencari rezeki.
dengan bahasa sederhananya bekerja. Wa anna al-mutaharrika fi talabihi la yatanaza ma'a ma jaa fi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa ma kana alaihi akabir sahabat radhiyallahu anhum. Dan orang bekerja ini punya landasan, tidak bertentangan dengan aturan di dalam Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, dan tidak bertentangan dengan apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi jangan dilihat dahulunya, itu ke orang kerja. Al-Quran membenarkan apa enggak? Membenarkan, sudah jelas. Hadis membenarkan apa enggak? Membenarkan. Para sahabat bagaimana? Sama. Nanti akan juga dijelaskan bahwa ternyata para sahabat semuanya juga bekerja. Tidak ada yang berpangku tangan. Walihada faman kanat harakatuhu fi talabil rizqi ala ma wasafna min iqamatil haqq wal wuqufi an tajawuzul hududi wa tasihil wara' fil majri wa fis sina'ati wal hirafi al-mukhtalifati kana bidzalika muti'an lillahi ta'ala wa mahmudan inda ahlil ilmi. Maka orang itu kalau bekerjanya sesuai dengan kriteria yang beliau sebutkan, artinya bekerjanya itu dengan cara yang baik, memenuhi aturan-aturan di dalam Islam, menjauhi hal-hal yang haram, tidak menipu dan lain sebagainya, maka orang yang bekerja itu dianggap muti'anillah, orang yang taat kepada Allah, wa mahmud dan inda ahlil ilmi, dan termasuk menjadi orang yang terpuji menurut para ulama, orang-orang yang ahlul ilmi. Wa man khalafa syai'an mimma sabaqa dzikruhu fata'adda fil harakati wa takhallafa amma yajibu alaihi min husnil muamalah ma'allah wa khalqihi kana bidzalika 'asiyan lillahi wa madmuman inda ahlil ilmi. Sebaliknya, kalau ada orang yang bekerja tapi tidak sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan, dia bekerjanya itu menipu, tidak baik sama orang, tidak jujur, terus dia bekerja sampai melupakan ibadah, maka kalau dia bekerja karena bidzalika asyan, dia dianggap orang yang bermaksiat kepada Allah, walaupun bentuknya itu pekerjaan, karena dia pekerjaannya disusupi dengan hal-hal yang tidak baik. Wa taqidan ala ma sabaq fal mahmudu min al harakati fi talabil rizqi iqamatu ta'ati lillahi subhanahu wa ta'ala fil harakah. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang terpuji, pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan di mana di dalamnya dia tetap taat kepada Allah, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Wa taharral muwafaqatu li syar'illah, dia tetap menjalankan aturan-aturan syariat Allah. Tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi takaran, timbangan, tidak boleh sumpah palsu, tidak boleh berbohong, dan seterusnya. Wal wuquf indal hudud syar'iyyati hatta yakuna mawsufan bil wara'i wal kasbil halal. Sehingga kalau dia itu melakukan itu semuanya, dia dianggap sebagai orang yang wara'. Wara' itu sangat berhati-hati di dalam mencari rezeki, menjauhi hal yang syubhat, lebih-lebih hal yang haram. Fa idza qala bidzalika ala syaratil madhkurah alifan kanat hadhihi hiya al-harakatul mahmudah. Ketika melakukan itu semuanya, maka setiap gerak-geriknya itu dicatat oleh Allah sebagai gerak-gerik yang mahmudah, yang terpuji. Allati abaha Allah azza wa jalla wa yusibu 'alaiha. Di mana pekerjaannya itu diperbolehkan oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah. Dan di sini juga dijelaskan oleh beliau, wa minal harakatil mahmudah fi talabil rizqi ma huwa arfa'u fid darajati wa a'la fi rutbati wa huwa sa'yul insan wa harakatuhu fi talabil rizqi al halali liman tajibu alaihi i'alatuhu. Termasuk pekerjaan yang sangat dipuji dan bernilai tinggi di hadapan Allah itu adalah pekerjaan yang diniatkan untuk menghidupi orang yang berada di bawah tanggungannya. Misalnya punya anak, punya istri, punya orang tua yang sudah tidak mampu bekerja, itu termasuk pekerjaan yang memiliki derajat yang tinggi dibanding pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri. Itu karena jauh lebih berat.
Kalau ada orang yang menjadi tanggungannya, dia bekerja untuk menafkahi arah istri, keluarga, dan juga orang tua. Tapi apakah orang tua boleh bekerja? Boleh-boleh saja kalau dia masih mampu. Tapi seandainya orang tua sudah tidak mampu bekerja, itu sudah menjadi kewajiban anak untuk menafkahi orang tua. Cuma anak sekarang itu kadang banyak hitungan matematika. Enak bapak, enak ibu udah kerja, saya juga sudah kerja. Kalau dibalik, dari kecil sampai dewasa siapa yang ngasih kamu makan? Kalau bukan orang tua? Ya, iya orang tua. Makanya termasuk pekerjaan yang memiliki derajat yang cukup tinggi di hadapan Allah adalah pekerjaan untuk menghidupi orang yang berada di bawah tanggungannya. Wa man nadara syari'al qiyam bihim, dan itu termasuk anjuran dari syariat untuk kita melakukan itu. Wa farada 'alaihil qiyam bi umurihim min al-aba'i wal ummahat wal azwaj wa sigharil awlad alladziina haffa asy-syari'u 'alal qiyam bi umurihim wa ja'alahu wajiban yusibu 'alaihi wa ja'ala ihmaluhum ma'siyatan yu'aqabu 'alaihi. Nah, anak yang wajib dinafkahi itu adalah anak yang memang tidak mampu untuk bekerja. Termasuk orang tua yang sudah tidak mampu untuk bekerja, itu hukumnya wajib kita untuk mencarikan makan, untuk mencarikan rezeki. Orang yang bekerja dengan niatnya seperti itu, dia dikasih pahala sama Allah, tapi ketika mengabaikan, dianggap maksiat yang nanti akan disiksa oleh Allah. Dikuatkan dalam satu hadis kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i isman ayyubayyi'a mayyaul. Sungguh cukup orang itu mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya, diterlantarkan, tidak dinafkahi, tidak semestinya, atau mungkin dinafkahi tapi tidak sesuai dengan porsinya. Gajinya dia mungkin sebulan 7 juta, yang dikasihkan ke istri 500, kasihkan ke anak 100, yang lainnya dipakai apa? Jadi kan tidak sesuai dengan porsinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap yang dia pimpin. Kita ini semuanya pemimpin. Ada yang pemimpin keluarga, ada yang pemimpin desa, ada yang pemimpin kecamatan, ada yang pemimpin kabupaten. Kalau seandainya dia itu hidup sendiri, setidaknya dia menjadi pemimpin kepada anggota tubuhnya, maka dia nanti akan diminta pertanggungjawaban anggota tubuhnya digunakan apa saja. Apakah digunakan maksiat atau digunakan untuk taat. Farrajulu ra'in yajibu alaihil qiyamu bimanis tur'a amruhum min amrid dunya waddin. Setiap orang itu menjadi pemimpin dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban terutama kepada rakyatnya, kepada yang dia pimpin, terutama kalau dia menjadi kepala rumah tangga. Semua kita adalah pemimpin. Wa hasil qaul annal asla fil kasbi wat tijarati wal ibahah. Kesimpulan akhir bahwa berdagang, bekerja itu hukumnya mubah. Tahu mubah? Boleh. Illa annahu qad yakunu mahmudan aw makruhan. Tapi hukum itu bisa berubah, bisa menjadi sunnah, terpuji, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram sesuai dengan niat dan tujuan awal dari dia bekerja itu. Hasbal maqasid wal asar al-mutarattibah alaihi. Wa fi ma yali mubayyin dzalika bi ijaz. Dan setelah ini akan dijelaskan contoh-contoh pekerjaan yang dianggap terpuji dan contoh-contoh pekerjaan yang dianggap tercela. Juga nanti akan dijelaskan bagaimana kehidupan sahabat, apakah mereka bekerja, pekerjaannya apa. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.